Salam sejahtera untuk kita kembali di kesempatan ini. Mari kita tenangkan hati kita lagi. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Oh haleluya Tuhan. Mari Bapa, sampaikan firman untuk kami di hari ini. Jamah jiwa kami, beri kami hikmat dan pengertian, kekuatan, kuasa, rahasia-rahasia firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru berkat-Nya setiap hari. Tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku. Ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu. Dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku. Ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu. Dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lagi kita menyanyikan bersama-sama. Ku bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru berkat-Nya setiap hari. Tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku. Ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu. Dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Sampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya, selamat bergabung. Mari semua kita hari ini kita datang untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Amin. Puji Tuhan. Ini kita belajar hari ini tentang mengatasi kesulitan di dalam hidup keluarga. Ya, Daud menghadapi kudeta, kesulitan yang sangat hebat di hari tuanya. Ini peristiwa jadi hari tua. Ya, mungkin sudah opak, saudara. Karena yang melakukan kudeta ini anaknya. Anak sudah dewasa, sudah besar, nama Absalom. Dan Absalom menghimpun banyak sekali pengikut-pengikut orang-orang palsu, ya, orang-orang penipu, penjahat, ya, orang-orang pengkhianat. Mereka berkomplot untuk menggulingkan, menghancurkan Raja Daud dan keluarganya. Nah, gitu. Jadi Absalom anak kandung, ya, jadi Daud serba salah. Mau bertindak anak kandung, gak bertindak anaknya makin kurang ajar. Nah, gitu. Jadi ini cocok untuk kita keluarga-keluarga senior, keluarga yang sudah usia 60 ke atas. Nah, ia mendengar firman ini. Kenapa? Karena kita harus mengatasi kesulitan dengan cara betul, ya. Kadang-kadang orang mengatasi kesulitan dengan cara yang salah. Jadi membuat kesalahan di dalam kesalahan itu. Nah, gitu. Nah, Alkitab menjelaskan bagaimana Daud mengatasi kesulitan ini. Ya, pertama dia menghadapi anak kandungnya, yang kedua menghadapi banyak orang yang memfitnah, menyerang. Ya, perang urat saraf, ya, istilahnya. Ya, fitnah, menggosip, merendahkan, melecehkan, ya. Nah, itu. Karena disebutkan di sini bahwa banyak orang, di ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak pertolongan. Waduh, merendahkan, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya Tuhan gak jawab doanya. Lihat tuh, ibu itu, lihat tuh bapak itu. Tuhan gak dengar doanya. Biar dia doa jungkir balik, air mata darah lagi, Tuhan gak dengar. Itu kata-kata mirip-mirip seperti itu, ya. Pernah gak kita seperti itu menghadapi tekanan-tekanan emosional, tekanan-tekanan yang tidak berdasar? Oh, Tuhan gak dengar dia punya doa, Tuhan sudah biarkan dia. Nah, kita mari hancurkan dia, gitu. Apalagi zaman-zaman hidup kita ini kan banyak gosip, banyak fitnahan seperti itu yang terjadi. Nah, untuk menghadapi kesukaran ini ada 3 hal yang Daud lakukan sehingga dia bisa terluput, dia bisa mengalami penyelesaian dalam kesukaran. Hal yang pertama adalah dengan nyaring ia berseru kepada Tuhan. Nah, gitu. Hal yang pertama, berdoa dengan nyaring. Nah, gitu. Kalau ada tekanan batin, ya, ada olokan, fitnahan, ya, kita nggak boleh menahan hati dalam pengertian tenang-tenang, doa dalam hati nggak boleh. Kita harus mencari tempat yang lega, ya, gunung, pantai, atau katakan ruang doa kedap suara. Kita teriak dengan nyaring kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Nah, gitu. Itu membuat kita itu bisa memori kita terhapus, saudara. Ya, intimidasi kan manusia punya otak ada 3, 2 di muka kiri kanan dan 1 di bawah sini, alam bawah sadar. Ya, jadi fungsi-fungsi otak ini kalau kita berpikir menggunakan otak bagian kiri, ya. Kita berdoa menyembah otak kanan, ya, saudara. Lalu dalam hal-hal buruk, jelek itu otak alam bawah sadar kita yang menyimpan semua itu. Jadi bagaimana menghapuskan itu? Disebutkan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ya, orang yang biasanya melampiaskan emosi, ya, puncak kemarahan itu, kenapa dia melepaskan emosi negatif yang dia simpan, dia renungkan, dia akui dalam hidupnya sehingga keluar berupa apa? Kekerasan, makian, sumpah serapah. Ini itu, ya, manifestasi luapan emosi negatif, saudara. Tapi coba kita mengambil emosi yang positif, katakan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, kejujuran. Itu emosi-emosi positif. Kita simpan keluar sukacita, damai. Wow, saudara, itu begitu, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat situ, ya, kita tidak boleh, ya. Jadi kalau hidup kita baik, kita simpan, ya, simpan, ya. Daud dengan nyaring berseru kepada Tuhan.
Tuhan tolong, itu yang pertama. Yang kedua, dia datang ke gunung yang kudus, ya, di dalam ayat yang kelima. Ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Artinya dia kata kudus ini artinya kita membereskan hidup kita. Kita periksa hati pikiran kita. Tindakan saya yang salah itu apa? Kenapa dia tersinggung? Kenapa dia marah? Gitu. Ya, Daud dalam kekudusan berbeda dengan gunung kudus, ya, karena Mazmur pasal 24 mengatakan siapa boleh naik ke gunung kudus? Orang bersih tangannya, bersih hatinya, ya, tidak melakukan penipuan, kejahatan. Itu bisa layak di gunung Tuhan, ya, di gunung Tuhan, saudaraku. Nah, ini jadi kita bereskan hati kita, saudara. Dalam kesukaran seperti ini kita bereskan. Wah, Tuhan ampuni saya, bersihkan saya dengan darah. Jadi langkah pertama berdoa, yang kedua kita bereskan hati kita, saudara. Yang ketiga, kita tetap berbuat baik, ya. Di ayat yang ke-9, lompat ke bawah ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini, saudara. Kata berkat itu mengandung pengertian tetaplah berbuat baik sekalipun sulit. Nah, gitu. Tetaplah berbuat baik sekalipun sulit. Nah, dia tiga hal, ya, berdoa, membereskan, memeriksa, menyelesaikan dosa, dan yang ketiga adalah tetap berbuat baik sekalipun sulit. Nah, dari tiga hal yang Daud lakukan ini, apa dampak daripada tindakan Daud? Ayat yang keempat, lihat ayat keempat. Dampak yang pertama, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah, gitu. Tuhan perisai yang melindungi aku, ya, ini. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, kalau saya baca terjemahan masa kini disebutkan begini, ya, di ayat yang ke-4 tadi, tetap engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, kau beri aku kemenangan, kau besarkan hatiku. Dengar, waktu kita berdoa kepada Tuhan ada tiga manifestasi pertama terjadi. Pertama, Tuhan sebagai perisai. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan besarkan hati kita. Nah, ini, saudara, ya, Tuhan besarkan hati kita. Nah, gitu, ya. Jadi kalau Tuhan besarkan hati kita, berarti kita akan melihat persoalan kita jadi kecil. Nah, biasa, saudara, ada masalah kita tuh jatuh mental, ya, hati kecil, perasaan kecil, nah, gitu. Tetapi kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita akan melihat, wow, hati saya jadi besar. Nah, gitu, ya. Tuhan sebagai perisai memberi kemenangan. Nah, gitu. Itu tanda, ya, iman, tanda iman, saudara. Sekarang tanda emosional, ya, tanda apa tuh? Ya, tanda psikologis, ya, tanda psikis atau tanda kejiwaan. Tanda pertama apa, saudara? Lihat ayat yang ke-6. Aku berbaring dan tidur dengan tentram. Nah, gitu, ya, disebutkan di terjemahan hari-hari, ya. Aku berbaring dan tidur tentram. Jadi tandanya apa? Kita bisa tidur, ya, bisa tidur tentram. Ada masalah, tidur aja. Bagaimana? Semua toh? Nah, gitu, ya, senyum, tidur aja. Ada masalah, biar, ya, apapun yang terjadi, tidur. Kenapa? Itu karena ketenangan, damai, ya, shalom memenuhi hati kita, bisa tidur. Itu enak, saudara, ya, luar biasa. Lalu tanda berikutnya, ada keberanian, ya, dalam ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada ribuan orang, beribuan lawan yang mengepung aku dari segala jurusan. Nah, gitu. Nggak ada takutnya, sudah. Kenapa? Tuhan pembela kita. Doa dipanjatkan, jawaban datang, dan nggak ada ketakutan. Mau takut apa? Ya, tuding biji mata musuh. Hai setan, keluar orang ini. Ya, tuding masalah. Keluar dalam nama Yesus. Nggak ada ketakutan. Ya, kita percaya janji Tuhan yang besar. Amin. Jadi ini tip-tipnya. Kita nggak boleh melakukan dosa di dalam menyelesaikan sebuah kesulitan. Makanya Daud mengajar kepada kita bagaimana mengatasi kesulitan yang besar ini. Banyak orang berkata, oh Tuhan gak dengar. Jangan mau dengar. Mereka bukan Tuhan. Ya, mereka bukan Tuhan. Karena itu kita belajar. Kita ngerti, pahami. Wow, dahsyat ini Tuhan. Ya, ya, aku bisa tidur. Aku bisa bangun. Aku punya keberanian. Tidak takut puluhan ribu. Satu ketika bangsa Aram mengepung Elisa, saudara, dengan hambanya namanya Gahasi. Nah, gitu.
Lalu Gehazi berkata, Tuanku, kita mengungsi karena banyak tentara mengepung kita. Lalu Elisa berkata begini, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Nah, Gehazi lihat tuh, kita kan cuma 2 orang. Mana banyak orang itu? Nah gitu. Lalu Elisa berkata, Tuhan, jamah mata orang ini melihat alam kekekalan. Nah gitu, melihat alam roh, alam kekekalan. Apa yang jadi, saudara? Waktu Gehazi mati terbuka, melihat, wow, banyak sekali malaikat-malaikat yang menjaga, mengawal. Nah gitu, dengar. Kita anak Tuhan itu malaikat mengawal kita tanpa terang sadar. Firman Tuhan Ibrani 1 ayat 14. Malaikat diperintahkan mengawal orang-orang selamat. Seperti begini, Jokowi punya anak-anak. Jokowi dan semua presiden di Indonesia itu ada undang-undang memerintahkan untuk dikawal oleh pas pampres. Dimanapun mereka berada, saudara, ada pas pampres yang mengawal mereka. Kita lebih dari itu. Kita bukan pas pampres yang mengawal, malaikat mengawal. Ya, Mazmur dalam kitab Mazmur berkata, malaikat diperintahkan menjaga kita. Orang takut Tuhan dijaga malaikat. Ya, Ibrani 1 ayat 14 tadi berkata bahwa orang yang diselamatkan malaikat kawal. Nah, mau takut apa? Saya mau sendiri ditendeki, saya nggak takut. Malaikat kawal saya siang malam. Ya, dimanapun berada malaikat kawal. Siapa berani bikin jahat? Kita punya otoritas, kita perintahkan, hai setan, hai penjahat, hai gangster, hai preman, tenang, saya ikat engkau dalam nama Yesus. Dan itu jadi, saudara. Amin. Jangankan preman yang kelihatan, orang punya ilmu gelap, saudara, ilmu kebal, ilmu apapun, kita bisa perintahkan dalam nama Yesus. Engkau diam, tunduk. Ilmu kami ikat dalam, itu terikat, saudaraku. Ini tidak tahu puluhan ribu orang, ya, luar biasa. Jawaban berikutnya, selamatkan aku ya Tuhan Allahku, hukumlah dan lumpuhkanlah semua lawanku. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru disebutkan di ayat yang ke-7, saudara lihat situ, ya, di ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolong aku, engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Nah, ya, Daud punya iman, Tuhan sebagai petinju yang pukul rahang. Amin. Ya, Tuhan yang pukul rahang semua musuh, orang-orang yang karlota, orang-orang yang cerewetan, memfitnah kita, menjelekan kita, Tuhan akan pukul rahang, KO, saudara. Amin. Amin. Jadi tenang aja, sabar, tenang, saudara. Ya, ada masalah, tenang. Tuhan berperkara. Kalau Tuhan yang pukul rahang langsung KO. Terus hitungan sampai 8, hitungan 3 kali langsung putus napas, saudara. Ini Daud punya iman, saudaraku. Ya, sehingga kemenangan pun muncul, mujizat pun terjadi dalam hidup kita. Kesimpulan kita hari ini begini, saudara. Hidup kita memang namanya indah. Indahnya apa? Ada masalah, ada sukacita, ada kemenangan, silih berganti, saudara. Ada lagu Kidung Jemaat bilang, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Betul tidak? Ya, Mama Reni toh? Gitu ya. Nah ini, jadi suka duka dipakai untuk kebaikanku. Jadi ada masalah, tenang, happy ye saja. Amin. Happy ye, gitu. Sudah senang, sukacita aja. Umur panjang, sehat, toh, dan pada pikir susah, ya toh makumat lah, asam urat naik lah, pusing-pusing lah, nggak perlu. Apapun yang jadi Tuhan yang atur. Di luar kendali saya, tapi dalam kendali Tuhan. Amin. Semuanya dalam kendali Tuhan mengendalikan semuanya, semua kuasa Tuhan. Nah, itu semua pertama. Yang kedua, ada masalah, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru pada siapapun. Ya, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Yang ketiga, kalau ada masalah, mari kita periksa hidup kita. Mungkin orang tersalah, kita minta ampun, kita bereskan semua. Amin. Dan yang keempat, teruslah berbuat baik. Masih ada kesempatan, Tuhan memberkati kita semua. Mari hari ini doa saya menyertai saudara, pasti sukses dan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kuasa-Mu, hikmat-Mu tercurah, dan mujizat terjadi menolong anak-anak-Mu. Engkau yang mengambil alih masalah kami, menaruh damai, memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dan yang
ada masalah, Tuhan beri hikmat dan penyelesaian. Damai terbit dari hati kami, dari sorga, datanglah pertolongan Tuhan yang besar, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati, dan mari hari ini hari penuh kemenangan, melangkah dengan Tuhan. Bersenyum yang indah kepada Tuhan, berkata, Yesus, I love you, dan saya melangkah bersama Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi besok pagi. Tuhan memberkati jam 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tuhan berkati semuanya. Amin.